Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sampurasun wilujeng enjing murang kali sadayana. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam suasana yang gembira. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Mang Guru Mumu, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang bahasa Sunda. Baik anak-anakku semuanya, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan kebutuhan belajar kita untuk sama-sama belajar mengenai bahasa Sunda. Kanggo dinten ayeuna urang bade diajar sakumaha anu katingali dina layar smartphone murang kali sadayana. Urang baris diajar hiji materi nyaeta ngeunaan pupuh nya. Urang baris diajar, urang baris meka weruh rupi-rupi pupuh. Sateu acan dikawitan kana pangajaran. Sapertos biasa aya sababaraha hal anu bade didugikeun kaitan sareng bahasa Sunda. Urang terang yen sanyana bahasa Sunda teh mangrupakeun basa indung pikeun warga Jawa Barat anu kudu dijaga jeung diriksa. Kagiatan urang ayeuna nyaeta mangrupakeun hiji tarekah nya pikeun ngamumule basa Sunda salaku basa indung. Anu kadua, basa teh ciciren bangsa. Leungit basana tangtu ilang bangsana. Jadi bahasa itu adalah ciri dari sebuah bangsa. Jika bahasanya musnah, maka akan hilang bangsa tersebut. Dalam hal ini adalah identitas dari bangsa tersebut. Nah, ku hal eta mangga urang sami-sami tarekahan kumaha carana sangkan bahasa Sunda salaku basa indung urang tiasa lestari, tiasa kajaga, tiasa ngamumule. Kumaha cara pikir ngamumulena? Keur ngamumule basa Sunda salaku basa indung urang nyaeta cekap ku dua hal. Naon? Kahiji, urang gunem catur make basa Sunda. Urang gunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe, dina obrolan sapopoe. Upayakeun urang nyarios nganggo basa Sunda di bumina sewang-sewangan dina obrolan sadidinten. Anu kadua nyaeta ngalangkungan pangajaran di sakola. Pangajaran di sakola khususna di wilayah Jawa Barat nyaeta aya hiji muatan pembelajaran lokal anu disebat basa Sunda. Nah, ngalangkungan basa Sunda ieu, ngalangkungan pangajaran basa Sunda ieu diharepkeun basa Sunda tiasa nanjeur, tiasa langkung kajaga, langkung kariksa supaya supados tetep eksis, supados tetep karawat ku warga Jawa Barat. Eta sababaraha hal ngeunaan pangjajab basa anu kedah ku urang naon hartosna teh dilaksanakeun nya. Urang salaku warga Jawa Barat, salaku warga Sunda
kedah tiasa ngajaga ngariksa bahasa Sunda ku cara dua hal ieu. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita paham dengan motivasi yang harus ada pada diri kita, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama nu kahiji nyaeta sarengsena pangajaran setelah pembelajaran murang kali didik tiasa peserta didik bisa atau mampu kahiji medar harti pupuh, ngajelaskeun harti atau arti dari pupuh. Yang kedua diharapkan anak-anakku semuanya bisa menyebutkan rupa-rupa pupuh, menyebutkan jenis atau macam-macam pupuh, karena pupuh itu kan ada bermacam-macam ya, jumlahnya ada 17. Nah kita akan belajar tuh apa saja nama-nama pupuh yang ada di Tatar Sunda. Nah inilah dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai anak-anakku semuanya. Namun sebelumnya jangan lupa siapkan kamus bahasa Sundanya ya. Bagi yang sudah punya silahkan disiapkan. Bagi yang belum punya, Bapak sarankan beli dulu ya. Bagi yang belum memiliki kamus bahasa Sunda silahkan dimiliki dulu dengan cara membeli di toko buku atau membeli secara online. Ini penting dalam rangka menunjang pembelajaran kita. Selain itu, selain kamus dan buku pembelajaran lainnya, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa mencapai sesuai dengan target kita, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa juga mintalah doa dan dukungan dari orang tuanya masing-masing. Oke, anak-anakku semuanya ya, itu bekal yang harus kamu lakukan. Dan kepada ayah bunda semuanya yang mendampingi putra-putrinya, silahkan dampingi putra-putrinya, doakan putra-putrinya selama pembelajaran. Baik anak-anakku semuanya, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai saja pembelajaran kita setelah kita menyiapkan kamus dan alat belajar lainnya. Setelah kita berdoa dan memohon pendampingan dari orang tuanya, mari kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kita akan belajar pengertian pupuh terlebih dahulu ya anak-anakku semuanya. Pupuh nyaeta karya sastra wangun puisi anu kaasup tina bagian tina sastra Sunda. Janten pupuh itu termasuk ke dalam puisi, ke dalam jenis puisi Sunda, puisi zaman dulu yang ada di Tatar Sunda ya. Cuma puisinya pupuh ini bentuknya berbeda seperti puisi yang lain. Kenapa? Karena pupuh teh kaiket ku patokan. Jadi ada aturan, ada patokan-patokan berupa apa? Nyaeta guru lagu jeung guru wilangan ya, sarta watak. Sama seperti halnya puisi, pupuh itu mengandung aturan ya. Mengandung aturan berupa ada yang disebut guru lagu, kemudian ada yang disebut guru wilangan, dan ada yang disebut watak ya, watak. Guru lagu nyaeta sora panungtung unggal pada lisan atau baris. Pada lisan itu maksudnya baris ya. Guru lagu yaitu
suara akhir dari setiap baris ya. Jadi sama halnya dengan puisi kan, kalau puisi itu ada yang disebut dengan rima. Nah, rima dalam bahasa Sunda ini disebutnya guru lagu. Jadi bunyi huruf vokal terakhir pada setiap baris itu namanya adalah guru lagu. Jadi guru lagu teh nyaeta sorak panungtung unggal pada lisan atau baris ya. Paham ya? Kamu sudah tahu tentang rima, dan sekarang disambungkan dengan bahasa Sunda, istilahnya berbeda. Istilah yang dipakai dalam bahasa Sunda itu namanya guru lagu. Lalu guru wilangan. Apa itu guru wilangan? Guru wilangan yaitu jumlah engang. Engang itu suku kata ya. Engang dalam bahasa Indonesia artinya suku kata. Jadi guru wilangan yaitu jumlah suku kata tiap baris, unggal pada lisan. Unggal itu tiap, pada lisan itu baris. Jadi guru wilangan yaitu jumlah engang atau suku kata unggal pada lisan. Guru wilangan yaitu jumlah suku kata pada setiap baris ya. Nah, jadi dalam pupuh ini ditentukan setiap barisnya harus ada berapa suku kata. Kenapa ditentukan jumlahnya? Karena pupuh ini dinyanyikan anak-anakku semuanya ya. Jadi pupuh ini bentuknya puisi, cuma bisa sambil dinyanyikan, dan lagunya berbeda-beda. Setiap jenis pupuh itu berbeda. Satu jenis pupuh yang satu dengan yang lainnya itu berbeda ya. Jadi setiap jenis pupuh memiliki lagu, cara menyanyikan yang berbeda anak-anakku semuanya. Lalu watak. Apa itu watak? Wataknya eta karakter eusi pupuh. Jadi dalam bahasa Indonesia watak itu watak anak-anakku semuanya atau karakter. Oke, paham ya? Nah, jadi dalam pupuh itu mengandung pertama ada guru lagu, ada yang disebut guru wilangan, ada yang disebut watak gitu ya. Nah, istilah-istilahnya tadi baris itu disebutnya pada lisan, suku kata disebutnya engang. Nah, kemudian ada lagi bait. Bait itu disebutnya pada, sapada. Sapada berarti satu bait. Kalau pada lisan itu baris, kalau pada itu bait. Oke, sampai sini paham ya anak-anak semuanya? Baik, nah tapi hari ini kita tidak akan belajar cara menyanyikan pupuh. Kita akan belajar terlebih dahulu jenis-jenis pupuh. Ada berapa jenis-jenis pupuh? Ya, pupuh itu jumlahnya semuanya ada 17. Banyak ya. Nah, jumlah pupuh semuanya ada 17. Tapi ke-17 itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar saja. Yang pertama ada yang disebut sekar ageng, yang kedua ada yang disebut sekar alit. Yang termasuk sekar ageng itu ada 4. Ada 4 jenis pupuh. Yang pertama ada yang disebut pupuh kinanti, pupuh sinom, pupuh asmarandana, dan pupuh dangdanggula. Keempat jenis pupuh ini termasuk ke dalam sekar ageng. Ingat ya, 4 jenis pupuh termasuk ke dalam sekar ageng. Cuma 4. Apa pertama? Kinanti, sinom, asmarandana, dan dangdanggula. Ingat keempat pupuh ini ya, termasuk ke dalam sekar ageng. Dan sisanya itu masuk ke dalam sekar alit anak-anakku semuanya. Gampang cara menghafalkannya ya. Nanti kita coba hafalkan nama pupuh yang 17 itu dengan melalui sebuah lagu ya. Ada kawihnya nanti. Apa saja yang 13 sisanya itu yang termasuk sekar alit? Pertama ada pupuh mijil anak-anakku semuanya. Pupuh pangkur, durma, gurisa, gambuh, laderang, lambang, masku mambang, ada balakbak, magatru, pucung, wirangrong,
juru demung. Nah, jadi sisanya ada 13 termasuk ke dalam sekar alit. Sekar agengnya ada 4 ya. Ageng itu besar, alit itu kecil ya. Sekar ageng ada 4, kinanti, sinom, asmarandana, dangdang gula, dan sisanya sekar alit. Coba kamu hitung ada berapa? Betul tidak? Ada 17 ya. Coba dicek. Jumlah semuanya harus ada 17. Oke, sampai sini anak-anakku semuanya paham ya? Jadi jumlah pupuh sadayana aya 17. Kabage 2 kelompok. Aya nu kalebet kana sekar ageng, aya nu kalebet kana sekar alit. Sekar ageng aya 4, kahiji kinanti, kadua sinom, katilu asmarandana, kaopat dangdang gula. Sesana ya, sesana nyaeta kalebet kana sekar alit. Naon bae? Mijil, pangkur, durma, gurisa, gambuh, ladrang, lambang, maskumambang, balakbak, magatru, pucung, wirangrong, juru demung. Kitu pisan rupa-rupa pupuh anu aya dina basa Sunda. Nah, kasadayana ieu urang kedah hafal ya, kedah uninga, kedah apal hiji-hijina naon bae, contona kumaha, karakterna kumaha. Jadi masing-masing ngabogaan karakter. Setiap pupuh memiliki karakter yang berbeda-beda. Baik anak-anakku semuanya, langsung kita coba menjelaskan, bukan menjelaskan ya, kita coba nyanyikan, kita coba hafalkan ya, hafalkan nama-nama pupuh yang 17 ini. Seperti apa cara menghafalkannya? Bapak punya satu trik, satu strategi bagaimana caranya supaya kita mudah menghafal ke 17 jenis pupuh ini. Ada satu lagu ya, kalau dalam bahasa Sunda disebutnya kawih. Aya hiji kawih anu dina eta kawih teh urang baris nyebatkeun ngaran-ngaran pupuh hiji-hijina nya, sadaya jenis pupuh urang nyanyikeun sangkan urang hafal ya. Kumaha laguna? Hayu urang tingali. Judul laguna nyaeta Mikaweruh Pupuh. Nya, judul laguna Mikaweruh Pupuh. Sangkan urang jelas ya, sangkan jelas. Mangga urang tingali kedap. Nah, sangkan gampil ya, sangkan tulisanna jelas katingalina urang agengan layarna nya. Nah, sahabat kieu. Oke. Baris kahiji. Nah, baris kahiji lirikna sapertos kieu, sairna sapertos kieu. Kumaha laguna? Laguna kieu, perhatoskeun. Hayu batur diajar ngahaleuang. Nah, seperti itu ya lagunya. Bapak ulangi ya. Hayu batur diajar ngahaleuang. Silahkan kamu ikuti ya, kamu ikuti cara menyanyikannya. Nanti ada tugasnya adalah kamu harus bisa menghafalkan lagu ini, menyanyikan lagu ini ya. Itu tugas akhirnya nanti. Jadi kamu harus bisa dan perhatikan baik-baik cara menyanyikannya. Oke, Bapak ulangi. Baris pertama. Hayu batur diajar ngahaleuang. Lagu pupuh ayat 17. Nah, ini kita sudah dapat 2 baris ya. Bapak ulangi ya. Kita ulangi baris pertama dan kedua. Pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja. Hayu batur diajar ngahaleuang. Lagu pupuh
ayat 17. Oke, sampai sini bisa? Nah, coba kamu ikuti ya. Ikuti, oke. 1, 2, 3. Hayu batur diajar ngahaleang lagu pupuh ayat 17. Nah, Bapak terjemahkan ya. Hayu itu ayo. Ayo teman-teman. Diajar itu belajar, ngahaleang itu menyanyi, ya. Jadi artinya seperti itu. Lagu pupuh, ya, lagu pupuh ayat ada 17, ada 17. Baris ketiga. Baris ketiga seperti ini, lagu-laguna dangding-dangdingna, ya. Nah, bagaimana menyanyikannya? Kita lihat baris keempatnya juga. Haleang laguna omat kudu bisa. Nah, kita ulangi ya, kita ulangi. Bapak dulu ya, kamu perhatikan dulu. Contohnya nanti setelah Bapak menyanyikan, kamu ikuti. Oke, kita ulangi ya dari baris pertama. Hayu batur diajar ngahaleang lagu pupuh ayat 17. Lagu-laguna dangding dangdingna haleang laguna omat kudu bisa. Oke, sampai sini bisa tidak? Nah, pasti bisa ya, gampang. Kita coba ya, kita coba ulangi lagi, kamu ikuti ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Ayo semuanya sambil kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Hayu batur diajar ngahaleang lagu pupuh ayat 17. Lagu-laguna dangding dangdingna haleang laguna omat kudu bisa. Oke, nah ini mohon maaf ada sedikit kesalahan. Baris pertama bukan ngaheuang ya. Nah ini ada kesalahan, mohon maaf. Bapak perbaiki dulu ya liriknya. Iya, sebentar kita perbaiki. Nah harusnya ngahaleang, ngahaleang. Oke. Jadi ngahaleang itu menyanyi ya, anak-anakku semuanya. Ngahaleang itu menyanyi. Nah, sudah betul ya? Oke, sudah tampil tidak? Ada ya? Oke, sudah tampil. Ini baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah ini 4 baris ini tergabung dalam satu bait. Nah bait dalam bahasa Sunda disebutnya pada ya. Ini satu pada, sapada. Oke, sudah Bapak perbaiki liriknya. Jadi ngahaleang ya, supaya kamu tidak salah ya. Oke, kita ulangi. Lagunya seperti tadi ya, kita ulangi, kita nyanyikan bersama-sama lagi. Siap? 1, 2, 3. Hayu batur diajar ngahaleang lagu pupuh ayat 17. Lagu-laguna dangding dangdingna haleang laguna omat kudu bisa. Nah, bisa ya? Sampai sini ya. Kita sudah dapat satu bait. Kamu sudah bisa menyanyikan satu bait. Kita belajar bait berikutnya. Bagaimana bait berikutnya? Nah, liriknya seperti ini. Nah, kita mulai masuk ke bait kedua. Bait kedua ini kita mulai menyebutkan nama-nama pupuhnya ya, nama-nama pupuhnya kita mulai sebutkan.
Bagaimana cara menyanyikannya? Seperti ini. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom. Bisa? Ulangi ya. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom. Oke, gitu ya. Sekarang baris kedua. Asmarandana jeung dangdang gula. Gitu ya. Bisa? Nah, kita coba bersama-sama ya. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom. Asmarandana jeung dangdang gula. Mijil pangkur durma jeung gurisa. Gambuh laderang lambang masku mambang. Oke, sampai sini. Bisa ya? Kita sudah coba menyebutkan beberapa nama pupuh. Kita ulangi ya bait kedua ya. Siap? Kamu perhatikan dulu, nanti setelah Bapak kita bersama-sama menyanyikan. Siap? Perhatikan dulu liriknya, syairnya. Kamu nyanyikan, ikuti dalam hati saja dulu ya. Siap? Bapak contohkan dulu. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom. Asmarandana jeung dangdang gula. Mijil pangkur durma jeung gurisa. Gambuh ladrang lambang masku mambang. Oke, sekarang kita coba bersama-sama. Siap ya? Bait keberapa Pak? Bait kedua aja dulu ya. Nanti setelah bait kedua kita kembali ke bait pertama. Siap ya? Mulai dari pupuh. Siap? 1, 2, 3. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom. Asmarandana jeung dangdang gula. Mijil pangkur durma jeung gurisa. Gambuh laderang lambang masku mambang. Iya, bagus ya. Bisa ya? Gampang ya lagunya ya. Nah, gampang sekali ya. Gitu, mudah sekali kita menyanyikan lagu ini. Oke, kita coba bersama-sama dari awal ya. Kita coba bersama-sama dari awal. Siap? 1, 2, 3. Hayu batur diajar ngahaleang lagu pupuh ayat 17. Lagu-laguna dangding na haleang laguna omat kudu bisa. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom. Asmarandana jeung dangdang gula. Mijil pangkur durma jeung gurisa. Gambuh ladrang lambang masku mambang. Oke, bagus sekali. Kamu sudah bisa menyanyikan pupuh. Bukan pupuh ya, menyanyikan kawih dengan judul Mika Weruh Pupuh. Oke, masih ada satu bait anak-anakku semuanya, bait terakhir. Nah, bait terakhirnya seperti ini. Ada 2 baris, cuma 2 baris ini dinyanyikan 2 kali ya anak-anakku semuanya. Untuk bait terakhir ini ada 2 baris, cuma dinyanyikan 2 kali. Nah, seperti apa lagunya? Gini. Lagunya seperti ini ya, perhatikan. Balak bak magatru pucung wirang rong jeung juru demung. Balak bak magatru pucung
wirangrong, jeung juru demung. Bisa ya? Oke, kita coba bersama-sama ya. Siap, 1, 2, 3. Balak-bak, magatru pucung, wirangrong, jeung juru demung. 2 kali. Balak-bak, magatru pucung, wirangrong, jeung juru demung. Oke, sudah bisa ya? Sekarang kita coba dari awal anak-anakku semuanya ya. Kita coba dari awal sambil kamu lihat syairnya, lihat lirik lagunya. Oke, siap ya? Kita nyanyikan bersama-sama dari awal. Judul lagunya apa? Mikaweruh pupuh. Mikaweruh itu artinya mempelajari ya, mempelajari pupuh. Siap ya? Kita coba dari awal. Hitungan ketiga kita mulai. Siap ya? 1, 2, 3. Hayu batur diajar ngahaleang, lagu pupuh ayat 17. Lagu-laguna dangding dangdingna, haleang laguna omat kudu bisa. Pupuh kinanti jeung pupuh sinom, asmarandana jeung dangdang gula, mijil pangkur durma jeung gurisa, gambuh laderang lambang masku mambang. Balak-bak, magatru pucung, wirangrong, jeung juru demung. Balak-bak, magatru pucung, wirangrong, jeung juru demung. Oke, bagus ya. Kamu sudah bisa menyanyikan lagu ini ya. Ini kawih, namanya kawih ya. Kawih untuk menghafal nama-nama pupuh. Jadi semuanya ada berapa? Ada 17. Coba kamu lihat. 1 namanya pupuh kinanti. Yang kedua pupuh sinom, yang ketiga asmarandana, yang keempat dangdang gula. Nah, yang 4 ini disebutnya sekar ageng anak-anakku ya. Sisanya mijil, pangkur, durma, gurisa, gambuh, ladrang, lambang, masku mambang, balak-bak, magatru, pucung, wirangrong, juru demung. Semuanya ada 17 anak-anakku semuanya ya. Ada 17. Sadayana ayat 17 ya. Oke, silahkan nanti hafalkan ya. Kamu ulangi lagi lagunya, hafalkan sampai hafal. Nanti kamu coba nyanyikan sambil di video anak-anakku semuanya ya, untuk disetorkan ke bapak dan ke guru kelasnya masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita ulangi 1 kali lagi ya, supaya kamu hafal. Baik, perhatikan baik-baik layarnya sambil kamu lihat lirik atau syairnya, supaya kamu bisa menyanyikannya. Nanti kamu harus hafal ya liriknya, jangan sampai kamu lihat. Baik, judulnya Mikaweruh pupuh. Hitungan 3 kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Hayu batur diajar ngahaleang, lagu pupuh ayat 17. Lagu-laguna
dang ding na haleuang laguna omat kudu bisa pupuh kinanti jeung pupuh sinom asmarandana jeung dangdang gula mijil pangkur durma jeung gurisa gambuh ladrang lambang masku mambang balak bak magatru pucung wirang rong jeung juru demung balak bak magatru pucung wirang rong jeung juru demung. Alhamdulillah ya, kitu pisan kawih anu ngabogaan judul Mika Weruh Pupuh. Mudah-mudahan ngalangkungan kawih ieu urang tiasa ngapalkeun kana rupa-rupa ngaran pupuh anu jumlahna 17. Anak-anakku sekalian, beginilah cara orang tua kita zaman dulu mengajarkan anak-anaknya mengenali jenis-jenis barang, jenis-jenis pupuh ya, dengan melalui lagu. Nah, ini adalah metode supaya kita mudah menghafalkan nama-nama pupuh. Nah, ini sudah sering digunakan, sudah menjadi metode para sepuh kita, para orang tua kita zaman dulu yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Itu ya anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kamu semuanya bisa menghafalkan lagu ini, dan nanti setelah hafal ada tugas nih. Tugasnya apa? Nah, pancen itu tugas apalkeun kawih Mika Weruh Pupuh, tuluy kawihkeun bari jeung videokeun. Nah, ini tugasnya. Silahkan kamu hafalkan lagu tadi yang berjudul Mika Weruh Pupuh, kemudian nyanyikan sambil di video. Ya, nanti videonya kamu kirim ke Bapak ya, kamu kirim ke guru kelasnya masing-masing. Ini sebagai bukti kamu memang sudah hafal dengan lagu ini. Paham anak-anakku semuanya? Jadi pancenan nyaeta apalkeun kawih tadi Mika Weruh Pupuh, tuluy kawihkeun bari jeung videokeun nya gitu. Ayah bunda semuanya tolong dibantu putra-putrinya menghafalkan lagu tadi dan bantu untuk memvideokan. Hafalkan dulu lagunya, setelah hafal baru divideokan. Sampai kapan Pak batas waktunya ya? Minimal hari ini ya, maksimalnya sampai hari Sabtu besok ya. Sampai hari Sabtu kamu Bapak tunggu videonya sampai hari Sabtu, kamu kirimkan ke link yang sudah disediakan atau ke WhatsApp Bapak Ibu gurunya masing-masing. Oke, itu ya anak-anakku semuanya, tugas kita pada pembelajaran kali ini. Dan alhamdulillah pembelajaran kita sudah berakhir. Alhamdulillah pengajaran orang dina dinten ayeuna parantos aya di ujung ya, aya di akhir pengajaran. Bapak ngahaturkeun nuhun kana sadaya perhatosanana, sareng hapunten kana sadaya kahilapan. Ulah hilap hidup diajar sing rajin ya, diajar sing getol, ulah dugi ka males-malesan. Bari urang ngadonga mudah-mudahan pandemi ieu sing enggal leungit, mudah-mudahan orang tiasa enggal angkat di ka sakola, diajar sasarengan ngalangkungan tatap mukanya. Mudah-mudahan orang tiasa
kaluar tina ieu pandemi kalayan dina waktu anu saenggal-enggalna. Ku hal eta hayu urang ngadunga sasarengan sareng hayu urang ikhtiar sasarengan. Utamina eta nya ngadunga sareng ikhtiar. Naon ikhtiarna Pak? Ikhtiarnya nyaeta ngalangkungan ngalaksanakeun protokol kesehatan anu parantos didugikeun ku pamarentah. Naon? 3M. Ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya, 3M. Mangga kasadaya murang kali sareng sepuh sadayana nya wargi sadayana hayu urang jaga protokol kesehatan, urang laksanakeun protokol kesehatan nyaeta hiji nganggo masker, nu kadua kokocok atawa wawasuh panangana, unggal dintennya tiap saat kita cuci tangan nganggo sabun, nganggo cai anu ngocor. Anu katilu nyata ngajaga jarak. Nya ngajaga jarak, lamun hidup keluar, kapaksa kedah keluar, kahade jaga jaraknya, salian nganggo masker, jaga jarak aman. Minimal sabaraha meter jarak amanna? 2 meternya minimal. Eta pisan anu kedah ku urang dilaksanakeun dina raraga ngaikhtiaran supados urang saenggalna tiasa kaluar tina ieu pandemi. Kitu pisan murang kali sadayana hayu urang tutup kagiatan pangajaran dina dinten ayeuna ku maoskeun hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup ku aosan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.